Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Habibul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa sirriyyatihi wa nabiyyil kiram. Wa ila hadratin Nabi Rasyidin Nabi Bakri wa Umar wa Asmana wa Ali. Wa ila hadratin baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Wa ila hadratin ala bil aminin wal mufassirin wal muhaddithin wa batin imam Bakri kahidin wa sirriyyatihi khususan la wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa sayyidina wa sayyidina kena khusus ila sayyidina sayyidillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Ya Allah, Ya Allah, irhamil muslimin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, irhamil muslimin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, irhamil muslimin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrika bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ibina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Wa azzid bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Amin. Al-ayat. Wa qala mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur iz bawwa'na bayyana li Ibrahima makanal baiti liyabniyahu wa kana qad rubi'a zamana tufani wa amarnahu alla tusyrik bi syai'a. Wa dzkur, dan ingatlah, iz bawwa'na, ketika kami menempatkan, bayyana, kami menjelaskan, li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, makanal baiti, akan tempat Baitullah Ka'bah,
liyabniyahu, supaya Nabi Ibrahim ini dapat, bahasa kitanya merenovasi ya, membangun kembali Ka'bah. Wa kana qad rubi'a zaman Tofan, dan adalah sungguh telah diangkat pada zaman Tofan. Zaman Tofan ini zaman Nabi Nuh. Jadi pada saat zaman Nabi Nuh pun banjir bandang itu kan hancur itu. Hancur situ. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan, ditempatkanlah ya tempat titik daripada Baitullah. Supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail dapat kembali merenovasi daripada Ka'bah. Jadi yang namanya Ka'bah itu adalah bangunan pertama untuk beribadah. Ya, gitu. Jadi pertama bangunan yang diciptakan, dibangun untuk beribadah yaitu Ka'bah Baitullah. Ya, gitu. Ya, jadi izbawwa'na bayyana li Ibrahim makanan baiti liyabniyahu. Wa kana qad rubi'a zaman Tufan wa amarna. Jadi yang pertama di sini ada dua apa namanya? Dua hal yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim itu ditempatkan, dijelaskan makanal bait, tempat kedudukan titik daripada Baitullah. Ya, setelah hancur kena banjir bandang zaman Nabi Nuh, ya kemudian pada zaman Nabi Ibrahim kembali akan direnovasi. Karena memang sejarahnya Ka'bah Baitullah ini memang mengalami beberapa renovasi, yaitu beberapa kali bangun. Ya, ini kemudian zaman Nabi Ibrahim inilah boleh dikatakan renovasi yang ada sedikit lengkap, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Allah tusyrik bi. Ya, yang kedua Allah perintahkan Nabi Ibrahim Allah tusyrik bi syai'a, bahwa janganlah kamu mensekutukanku akan sesuatu. Ketiga, wa tahhir baitiya, dan bersihkanlah Ka'bah rumahku, kata Allah, minal ausani, daripada berhala-berhala. Biqaibina, untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimina wal muqimina bihi, dan untuk orang-orang yang beribadah padanya, wal ruk'a'is sujudi, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Kata-kata ruk'a'i dan as-sujud ini adalah jam'u raki'in wa sajidin al-musallina, artinya orang-orang yang salat. Jadi di sini ada tiga. Pertama, Nabi Ibrahim ditunjukkan kepada Allah tempat Baitullah untuk Nabi Ibrahim membangun kembali. Kedua, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membersihkan lingkungan Ka'bah Baitullah dari berhala-berhala yang menjadi sesembahan orang-orang pada zaman itu. Untuk apa dibersihkan? Supaya Ka'bah ini bisa digunakan buat orang-orang yang tawaf, buat orang-orang yang sholat, buat orang-orang yang rukuk dan sujud dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Jadi sarana prasarana disiapkan dulu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, wa atina nadin binnas, dan serulah wahai Nabi Ibrahim kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Pada ada Jabal Abi Qubais, kemudian Nabi Ibrahim menyerulah kepada manusia. Di mana dia menyerunya? Di Jabal Abi Qubais. Mana Jabal Abi Qubais? Kalau yang pernah umroh atau haji, Jabal Abi Qubais itu yang sekarang jadi Istana Raja. Itu Jabal Abi Qubais dekat Bukit Sofa, sebelah timur kota Mekah. Itu Jabal Abi Qubais. Ada satu riwayat mengatakan Jabal Abi Qubais ini adalah bukit gunung pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan ketika Ka'bah hancur, itu Hajarul Aswadnya tersimpan di Jabal Abi Qubais. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ketika dia akan menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, dia naik ke Jabal Abi Qubais. Jadi Jabal Abi Qubais itu sekali lagi titiknya sekarang itu yang jadi Istana Raja ya sekarang. Itu Jabal Abi Qubais. Memang kalau kita lihat dekat sama Bukit Sofa. Ya, itu Jabal Abi Qubais. Nah, wanada ala jabal, kemudian Nabi Ibrahim berseru di atas Jabal Abi Qubais. Apa serunya?
Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum bana baitan, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun suatu rumah, Ka'bah Baitullah maksudnya. Wa aujaba 'alaikumul hajj, dan Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk berhaji padanya. Fa'ajibu rabbakum, maka perkenankanlah seruan Tuhan kamu. Wal tabata bi wajhi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Kemudian Nabi Ibrahim, bahasa kita mah celingukan, nengok kanan, nengok kiri. Ya, dia nengok ke timur, dia nengok ke barat. Ya. Jadi sambil apa namanya menyeru, ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba 'alaikumul hajja ilaihi fa'ajibu rabbakum. Wal tabata biwajhi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Jadi Nabi Ibrahim sambil dia berseru, sambil dia nengok kanan, nengok kiri, dia nengok ke arah timur, dia nengok ke arah barat, sambil menyeru kepada manusia bahwasanya Tuhan kamu telah membangun suatu rumah dan Dia telah mewajibkan kepadamu untuk berhaji. Fa'ajibu rabbakum, maka perkenankanlah seruan Tuhan kamu. Fa'ajabahu kullum min man kutiba lahu ayyahijja min aslabir rijali wa arhamil amwat wa arhamil ummahati labbaik Allahumma labbaik. Maka menjawab, mengijabah atau memperkenankan seruan Tuhan tersebut kullu man kutiba lahu, tiap-tiap orang yang telah dituliskannya baginya untuk berhaji min aslabir rijal, daripada tulang rusuk yang ada di tulang rusuk para lelaki, warhabil ummahati, dan yang ada di rahim-rahim para kaum ibu. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang kemarin dipanggil sama Nabi Ibrahim nyaut, ya itu ya yang kedua rakaat. Cuma kita nggak tahu dulunya kita nyaut apa kagak gitu. Jangan berpikir hati, tapi mah ya nabung aja kalau mau nabung. Gitu. Ya, kita nggak tahu kita nyaut apa kagak gitu. Ya tapi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang nyaut begitu ya. Jadi di sini katakan fa'ajabahu kullu man kutiba lahu ayyahaj min aslabir rijali wa rahamil ummahat. Jadi memperkenankan atau menjawab daripada seruan Tuhan itu oleh tiap-tiap orang yang telah dituliskan baginya untuk berhaji min aslabir rijali, daripada yang terkandung daripada tulang rusuk laki-laki, warahamil ummahati, dan rahim-rahim para perempuan. Apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku perkenankan panggilanmu ya Allah. Aku perkenankan panggilanmu ya Allah. Jawabannya itu. Ini yang disebut dengan kalimah talbiyah. Ya, gitu. Nah, sedikit saya ingin kembali ke awal tadi. Jadi kalau kita kembali ke awal bahwa Nabi Ibrahim awalnya sudah dipersiapkan oleh Allah, sudah dikasih tahu bahwa titik daripada Baitullah itu seperti sini. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi bangunan Ka'bah tersebut. Jadi asal kita tahu bahwa pada zaman Nabi Ibrahim bangunan Ka'bah itu berupa baru susunan batu aja, tanpa ada semennya, tanpa ada perekatnya. Bangunan semen apa di susunan batu aja. Ada yang mengatakan tingginya kurang lebih 4,5 meter. Kemudian bentuknya itu enggak kayak sekarang. Kalau dulu bentuknya Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah, masuk lingkungan Ka'bah. Kalau sekarang kan kotak bangunan Ka'bah, di sini Hijr Ismail. Makanya orang Tawaf sekalipun Hijr Ismailnya kayaknya terpisah bangunannya dari Ka'bah, itu nggak boleh lewat Hijr Ismail, kudu di luar Hijr Ismail. Karena kata Nabi Hijr Ismail tersebut termasuk daripada bagian Ka'bah. Cuma kenapa sekarang misah gitu? Ya jadi kan kalau bangunan Ka'bah itu gini, ini Ka'bah nih kotak. Di sini kan Hijr Ismail. Ya, jadi kalau dulu itu Ka'bah itu bentuknya kayak huruf D. Ya, huruf D gitu, huruf D besar gitu. Ya, gitu. Jadi dua sisi aja adanya. Sisi Yamani, surga Yamani sama yang ada Hajar Aswadnya. Sisanya suka melengkung gitu. Ya, itu ini yang sekarang kita kenal dengan Hijr Ismail. Kalau zaman dulu itu masih masuk dalam bangunan Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim seperti itu.
Kemudian setelah renovasi zaman Quraisy 30, ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, itu kan ada renovasi masjid Ka'bah. Nah, dari renovasi ini singkat cerita bahwa orang-orang Quraisy itu khawatir, takut dalam renovasi ini khawatirnya begini, karena sebelum ini 35 tahun yang lalu ketika ada yang mau menghancurkan Ka'bah, ya, yang disebut dengan Abraha, ya, itu kan dibinasakan oleh Allah. Baru niat mau menghancurkan Ka'bah. Makanya ketika ada orang pengen ngerenovasi Ka'bah, itu pada ketakutan. Jangan-jangan nanti kalau kita robohin ini Ka'bah, takutnya kena azab juga. Tapi ada satu orang dari Bani Quraisy yang berani, yang bahwa tujuan kita adalah baik untuk merenovasi Ka'bah, dia laksanakan sendiri. Awalnya mau dibantu jadi dewek doang. Ya kalau bahasa kita lihatin dulu dah, kalau dia kena aja berarti kalau dia besok masih hidup kita bantuin gitu kira-kira. Ternyata besok masih hidup. Wah kalau begitu mau kita bantuin dah, kagak, ini mah bener kena aja. Akhirnya dibantuin dan sama orang Bani Quraisy. Cuma selektif. Dan dibilang kalau kita mau renovasi Ka'bah, jangan pakai duit hasil judi, jangan pakai hasil duit daripada zina, pokoknya harus halal atau hibah gitu. Akhirnya kekurangan dana, segitu doang tadi kebangun, Hijri Ismail nggak kebangun. Ya, tapi ini tetap bagian daripada Ka'bah. Itu ada hadisnya. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa kau nggak masuk ini? Karena kaum kamu pada saat merenovasi Ka'bah itu kekurangan dana, kira-kira begitu. Karena sangat selektif, nggak mau uang sembarangan begitu. Ya, pondasinya udah ada ya. Pondasinya udah ada. Maka sekali lagi, Hijri Ismail itu masih bagian daripada Ka'bah. Makanya orang tua nggak boleh masuk ke area Hijri Ismail, keluar. Karena ini masih bagian daripada Ka'bah. Gitu. Ya. Tetapi pada zaman Ibrahim ini memang masih nyatu. Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang perkembangan daripada renovasi Ka'bah sampai sekarang seperti itu adanya ya. Jadi Hijri Ismail, makanya sekali lagi itu bagian daripada, dulu pun pintunya dua, nggak ada atapnya, jadi kayak kolam ikan doang gitu tuh ya. Jadi nggak ada atapnya. Kalau sekarang kan ada atapnya, ada pintunya satu gitu. Kalau dulu pintunya dalam satu bisa dikatakan itu pintunya dua, ada pintu masuk, ada pintu keluar Ka'bah. Kalau sekarang satu ya gitu. Dan juga ditinggiin pintunya. Kalau dulu kan pintunya kalau zaman-zaman nempel di ubin bangsaiknya gitu. Kalau sekarang nggak tinggi ya, karena memang sering kebanjiran. Tahun berapa itu kebanjiran? 1941 katanya kebanjiran gitu Ka'bah ya gitu, kebanjiran. Nah jadi ini adalah merupakan suatu perkembangan di dalam struktur Ka'bah itu sendiri, dimulai daripada zaman Nabi Ibrahim, dilanjutkan pada berikutnya orang Bani Quraisy ya 35 tahun ketika Nabi Muhammad berusia 30 tahun itu ada renovasi lagi, kemudian renovasi modern terus ya sampai sekarang ya masih ada, alhamdulillah. Nah, inilah bangunan yang memang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam satu kisah pernah juga saya baca, itu Nabi Adam ketika pengen membangun pondasi Ka'bah ya, itu ngambil batunya dari mana? Jabal Abi Qubais ya, Jabal Abi Qubais ngambil batunya dari situ. Baru pondasi doang, belum ada apa-apanya ya begitu. Jadi titiknya memang itulah di situ gitu, ya. Wa jawabul amri yatu kari jalan. Kemudian jawab amr yang mana sih? Ini yang tadi. Wa azin bin nasi bil haji. Dan serulah wahai Ibrahim kepada manusia untuk berhaji. Jawabnya ini, yatuka. Niscaya mereka akan datang kepada engkau wahai Ibrahim rijalan masyatan, dalam keadaan berjalan kaki. Di jalan jamur rajilin kaqaimin wa qiyamin, seperti kata qaimin jamak dari qiyam. Jamaknya adalah qiyam. Wa rubbana ala kulli dhamirin ay ba'irin mahzulin. Jadi serulah wahai Ibrahim
kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki dan dengan berkendaraan berupa unta yang kurus, ba'irin mahzulin. Ya, jadi kullil dhamirin ay ba'irin mahzulin. Jadi unta yang kurus. Ya. Wa huwa yantaqal dzukri wal unsa. Dan ia diletakkan atas laki-laki dan perempuan. Artinya ba'irin mahzul ini baik untanya laki-laki maupun perempuan sama. Ya'tina ya'tina al-tawamiru hamlan alal ma'na min kulli fajin amikin tariqin ba'idin. Mereka datang karena menetapkan akan satu makna min kulli fajin amik, daripada tiap-tiap perjalanan yang jauh, tariqin ba'id. Jadi dari perjalanan jauh kemudian menggunakan onta, saking jauhnya ontanya dari gemuk jadi kurus, saking jauhnya. Jadi yang dari pelosok mana aja nyampe, ya gitu. Nggak ada yang namanya orang ibadah haji ke Bekasi, nggak ada, semuanya ke sono, ya semuanya ke Makkah, ya ke Baitullahil Haram. Jadi inilah yang merupakan sejarah daripada perkembangan ibadah haji, dimulai dari panggilan Nabi Ibrahim kepada manusia. Ya, karena jawabnya wa azin bil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi serulah wahai Nabi Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan berkendaraan berupa unta yang kurus. Mereka datang dari setiap penjuru atau mereka datang dari jalanan yang jauh, perjalanan yang jauh. Jadi itu sudah terbukti. Dari mana nyampe ke situ? Dari Indonesia nyampe ke sana, dari Afrika juga ke sana, dari ujung belahan dunia yang lain juga ke sana juga, Uzbekistan dan lain sebagainya ke sana juga, haji nggak kemana-mana enggak. Gitu. Jadi kalau zaman dulu ada yang mau ada aliran sesat hajinya ke Bogor, saya juga bingung. Gitu ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ya di penghujung daripada pembahasan ini, ya mudah-mudahan aja kita termasuk orang yang memperkenankan, mengijabah, menjawab daripada panggilan Nabi Ibrahim. Amin. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dulu liyashhadu manafi'a lahum wallahu a'lam bissawab wa ilahina wal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, mungkin nanti di akhir baru kita doa sambil karena sahibul bait, sahibul hajat pada kesempatan malam hari ini, ya Bapak Haji Basri beserta keluarga besar daripada keluarga besar almarhum Bapak Surya bin Januari sekaligus